Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang fikih mengkafani jenazah, yang mana malam ini kita akan langsung praktek tata cara mengkafani jenazah. Baik, sedikit kita murajaah berkaitan tentang pelajaran yang telah lalu. Telah kita bahas bahwasanya hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian keutamaan mengkafani jenazah, maka orang yang mengkafani jenazah dijanjikan akan dipakaikan pakaian sutra dari surga. Adapun harta untuk kain kafan, ya, kalau memang tidak ada rukun kematian yang memang sudah menyediakan kain untuk jenazah, maka harta tersebut diambil dari harta mayit. Kalau mayit tidak punya harta, maka diambil dari harta orang yang wajib menafkahinya ketika hidup. Dan masuk dalam hal ini istri, ya. Maka wajib bagi suami untuk mengeluarkan harta mengkafani istrinya. Kemudian kalau tidak ada, maka berpindah kepada baitul mal. Kalau tidak ada, maka berpindah kepada kaum muslimin secara umum. Baik. Adapun syarat kain kafan, yang penting menutup seluruh tubuh mayit. Baik. Adapun aturan kain kafan untuk yang mati syahid, sebelumnya, kalau ternyata kain kafan tidak cukup menutupi seluruh tubuh, maka yang ditutupi paling penting adalah bagian kepala, sisanya ditutup dengan rerumputan. Baik, adapun untuk kain kafan orang yang mati syahid, maka dia dikafani bersama pakaiannya serta darah-darah mereka. Jadi ketika dia berperang, meninggal, dan dia memiliki pakaian di sini bukan pakaian perang, ya. Kalau pakaian perang itu dilepas, yang besi-besi itu dilepas. Maksudnya pakaian yang dia kenakan. Maka dikafankan bersama baju-baju tersebut dan darah-darahnya. Ya, karena sebagaimana kita bahas bahwasanya orang yang mati syahid tidak dimandikan. Ya, dan dia dikafani beserta baju-bajunya. Kemudian
aturan kain kafan untuk jenazah laki-laki yang berihram, maka tidak boleh ditutup kepala dan wajahnya, serta tidak diberi wewangian. Adapun kalau yang meninggal perempuan yang berihram, maka tidak boleh ditutup wajahnya, serta tidak diberi wewangian. Adapun kepalanya tetap ditutup. Baik. Kemudian telah kita bahas tentang beberapa ketentuan kain kafan. Sunnahnya adalah berwarna putih, ya. Dan ini yang paling afdal. Kemudian kafan terdiri dari 3 lapis kain bagi laki-laki dan 5 kain bagi perempuan. Telah kita rincikan 5 kain dimaksud adalah 2 pembungkus, ya. Kemudian kerudung, kemudian baju, baju, kemudian sarung. Itu untuk perempuan. Kemudian apabila memungkinkan, salah satu kain merupakan kain hibarah yang itu bergaris-garis. Baik, tapi ini bagi yang mampu. Tapi kebanyakan untuk sekarang jarang memakai kain hibarah ini. Kemudian diberi wewangian, ya, yang lebih afdal itu dengan bakaran kayu gaharu. Ya, kemudian dikasih misk. Nah, itu lebih baik. Kemudian memperbagus kain kafan bersih, menutupi seluruh tubuh jenazah dan mengkafaninya sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan memperbagus di sini tidak harus mahal, ya, atau berlebihan, enggak. Kemudian ada beberapa kain kafan yang makruh, diantaranya adalah kain kafan yang terbuat dari bulu atau wol dan sejenisnya. Kain kafan yang diberi pewarna saffron atau usfur, warna merah ataupun kuning. Kemudian kain kafan yang diberi hiasan-hiasan macam-macam di situ, maka itu makruh hukumnya. Kemudian kain sutra untuk perempuan. Jadi walaupun sutra itu halal dipakai oleh perempuan, cuman kalau dijadikan sebagai kain kafan hukumnya makruh. Karena sutra kan mahal, ya. Dan kain kafan yang mahal itu makruh, terlalu mahal makruh. Kemudian yang dimakruhkan juga melebihi dari jumlah yang disunnahkan. Misalnya laki-laki harusnya 3 saja, malah sampai 5. Nah, ini makruh, berlebihan. Baik, atau yang terlalu mahal tadi, ini termasuk yang dimakruhkan. Adapun kain kafan yang diharamkan, kain sutra untuk laki-laki, kemudian kain yang terbuat dari emas, ya, baik untuk laki-laki ataupun perempuan, kan ini sudah terlalu berlebihan, atau kain curian, ya. Dan kain haram secara umum itu tidak boleh digunakan seperti kain najis dan seterusnya, itu tidak boleh digunakan untuk mengkafani jenazah. Baik, nah ini sedikit mengulang apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan bahas ringkasan tata cara mengkafani jenazah. Langsung ke teknis mengkafani jenazah. Seperti sebelumnya, ada tahap persiapan dan ada tahap langsung eksekusi, ya. Pertama, untuk menyiapkan kain kafan itu kapan sih? Sebelum memandikan atau sesudah memandikan? Nah, jadi persiapkan kain kafan itu sebelum memandikan. Jadi kain kafan itu sudah siap, nah baru dimandikan jenazahnya. Jadi ketika selesai dimandikan, langsung mudah dipindahkan ke kafannya. Baik, jangan sampai sudah selesai, kafan belum siap nih. Makanya kita sebutkan harus ada tim di sini. Ya, jadi ada tim yang misalnya tadi kan 5 orang tadi kan, itu ketika sudah ada kabar seseorang meninggal dunia, apa yang dia lakukan? Langsung siapkan air-air untuk memandikan. Ya, pokoknya perlengkapan siap. Ada yang sudah menyiapkan kain kafannya. Baik, nanti ada tim penggalian kubur, itu sudah dihubungi semuanya tuh. Ya. Kalau diperlukan tabala, ya istilahnya, sudah ada yang siap membuatkan dan seterusnya. Makanya penting adanya tim dalam masalah penyelenggaraan jenazah. Baik, maka penyediaan kain
kafan itu dilakukan sebaiknya adalah sebelum memandikan. Baik. Nah, tahap persiapan orang yang mengkafani itu tetap sarung tangan tetap dipakai, ya. Dan kalau perlu masker masih pakai. Ya, intinya setelah memandikan kan itu masih melekat, baik sarung tangannya ataupun maskernya. Kemudian untuk mengkafani sendiri, tentunya kain kafan yang cukup. Ya. Kain penutup aurat, ya kan ketika mandi itu tetap kain aurat penutup auratnya jangan dilepas, ya tetap sampai dipindah ke tempat mengkafani pun jangan disingkap. Tikar purun, ya ini cuma kebiasaan di tempat kita kan disediakan tikar, ya supaya nanti ketika selesai dikafani digulung biar enggak mayat itu tidak terkena orang yang misalnya orang-orang yang lewat, ya bisa jadi mengotori mayit setelah dikafani dan seterusnya, makanya digulung lagi, ya ditutup untuk menjaga mayit. Kemudian alat jahit, bisa meteran untuk mengukur, ya meteran ini nggak harus bisa pakai tali rafia, ya kan kebanyakan di kampung itu pakainya tali rafia aja lebih simpel, nggak tahu berapa ukurannya, yang jelas segitu gitu. Kemudian gunting tentu saja, benang, jarum, kapur tulis ini untuk nandain, untuk motong-motong kayak orang jahit gitu kan. Kemudian kapur barus yang dihancurkan, ya ini kalau diperlukan, ya boleh kain itu dikasih kapur barus, ya sebagian tidak mengasih kapur barus, mencukupkan ketika dimandikan saja, tapi kalau dikasih juga tidak mengapa sebagai pengawet. Kemudian minyak wangi, dan ini yang lebih banyak sebenarnya, ya dianjurkan memperbanyak minyak wangi dalam proses mengkafani, ya bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama, ya kalau bisa seluruh tubuh mayit itu dikasih minyak wangi, itu lebih afdal. Kemudian bakaran kayu gaharu tadi untuk memperwangi kain, ya baik, tapi ini jarang dilakukan, ya tapi kalau ada maka itu bagus. Bubuk cendana dan juga kapas. Baik, nah ini di beberapa persiapan dalam mengkafani. Kemudian di sini ada cara mengukur kain. Ini secara teori, ya, walaupun bisa jadi tidak harus persis seperti ini, melihat kondisinya. Bagaimana cara mengukur panjang panjang mayit? Cara mengukurnya itu jangan langsung di sini, ya, ke belakang sini, dari sini mulainya ke bawah, tarik dan diukur dengan lekukannya. Ya, jangan segitu aja langsung, tapi dengan lekukan tubuh itu sampai ke bawah dan ke tumit. Ya, jadi supaya ada lebih. Nah, setelah seperti itu kemudian ditambah lagi, dilebihkan lagi. Nah, berapa lebihnya? Lebih aman 1 meter. Ya. Kalau kepanjangan bisa dipendekkan lagi. Cuman kalau mau cari aman, lebihkan 1 meter. Nah, 1 meter itu nanti, ya, yang lebih untuk di kepala itu lebih panjang daripada yang di kaki. Ya, kalau 1 meter anggaplah yang dilebihkan dari kepala itu 70 cm dan yang di bawah itu 30 cm. Intinya yang paling panjang itu bagian kepalanya. Ya, baik. Kemudian, nah itu untuk mengukur panjang mayit. Kemudian untuk lebar, ya lebar itu dari sisi kanan ke kiri kali 2, ya tambahkan setengahnya, berarti kayak seolah-olah 2,5, ya jadi ini 1 dikalikan 2 tambah setengahnya. Baik, atau boleh juga, ya misalnya nih ada tali rapia, ya ambil gini, ya langsung diukur sendiri gini, karena bagian sini yang paling penting, ini yang paling lebar. Ya, jadi dipakaikan seperti ini, diperkirakan supaya bisa ditutup. Ya, dilebihkan mungkin segini. Berarti lebarnya nanti segini. Ya. Kalau panjang kayak tadi juga. Baik. Kemudian untuk kerudung,
Ya, di sini teorinya adalah panjangnya 90 cm, lebar menyesuaikan. Baik, di sini ulun ada sebentar ini. Nah, ini kerudung. Baik, asalnya kan segi 4 gini ya. Segi 4 begini. Dibikin segitiga. Dijahit seperti ini. Bikin segitiga, kemudian kasih jahitan di sini, terus dikasih tali yang nanti bisa ditarik. Ya. Ya, sesuai, tentunya disesuaikan dengan apa ukuran jenazahnya. Ini untuk perempuan tentunya ya, bukan untuk laki-laki. Baik. Ini untuk kerudung. Baik, untuk baju kurung diukurnya dari mana? Dari pundak sampai lutut. Dan itu 2 kali, ya. Jadi karena kan baju kurung itu nanti di depan sama belakang. Di tengahnya dilobangin. Baik. Nah, caranya gimana bikin baju kurung? Ini anggaplah seperti ini ya. Baik, nah ini kan 2 kali ya. Jadi ukur dari pundak sampai lutut. Ya, nanti 2 kali. Baik, ini anggaplah pundak sampai lutut. Baik, nah dilipat seperti ini, kemudian lipat lagi. Baik, kemudian potong bagian sini 10 cm, sini 10 cm. Jangan terlalu besar, karena kan kalau 10 cm 10 cm jadi udah 20 sudah tuh. Ya, kalau lebih daripada itu nanti kebesaran. Baik, kita contoh ya, kita potong ya. Pakai meteran 10 cm aja. Kita kasih tanda. Baik, tadi sudah kita lipat. Ya. Nah, di sini ada unu tandai sudah 10 cm 10 cm on potong. Baik. Maka berlubang tengahnya seperti ini. Baik, nanti dipakaikan ke mayit, dicelupkan lehernya, ya, seperti ini. Ini untuk perempuan juga, bukan untuk laki-laki. Nggak ada baju untuk laki-laki. Baik. Nah, ini untuk membuat apa namanya baju kurung. Adapun untuk sarung, ukurannya dari pusar sampai lutut, lebar badan 2,5 kali, sama seperti lebar mayitnya tadi ya. Misalnya ini untuk sarungnya, cuman ini tadi kayaknya kekecilan ya. Pokoknya bagian bawah menutupi pusar sampai lutut. Baik, dan ini juga hanya untuk perempuan. Jadi kalau mau handukan kayak gini ya, cuman ini kurang ya, jadi masih perlu dipanjangin lagi. Baik, yang jelas ini disebut izar, bagian bawah. Baik. Kemudian yang terakhir adalah tali. Tali ini sebenarnya menyesuaikan berapa jumlahnya. Kalau kecil saja mungkin cukup 5. Kalau panjang bisa sampai 7, ya menyesuaikan. Nah, yang paling panjang, terutama yang bagian sini, itu kalau perlu sampai 1,5 meter, kalau perlu lebih. Karena ini sangat membutuhkan tali panjang. Jangan sampai kada sampai nanti. Ya. Baik. Nah, yang utamanya untuk lebar itu 10 sentian. Jadi jangan terlalu tipis.
Kayak gini lebih bagus nih. Ya, ini masih terlalu pendek. Ya, jadi jangan dibikin kecil sampai akhirnya ciut gini. Biar mayit tidak terlalu tertekan ya ketika terlalu kecil. Jadi dibikin besar seperti ini nggak masalah. Sudah. Dan ini siapkan 5, 7 dan menyesuaikan kebutuhan. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara menumpuk kain. Jenazah laki-laki tadi kan cuma 3 ya, 3 kain. Tentunya yang pertama adalah talinya. Jadi tikar digelar sudah dari tali dulu disusun. Tadi kalau 7 maka dari atas kepala, leher, dada, ya, pinggang, lutut, pergelangan kaki dan bawah telapak kaki. Ini bisa dikurangi ya. Tidak mesti harus seperti itu. Kemudian cara menumpuk 3 lapis kain. Halaman berikutnya. Baik, kalau masih kurang sini. Baik. Kalau 3 lapis kain, ya. Kalau jenazahnya itu cukup saja, ya cukup saja. Maksudnya kecil saja jenazahnya, maka silahkan tumpuk 3 langsung seperti ini. Ya, jadi tali, kemudian tumpuk sejajar seperti ini 3-3-nya. Ini kalau jenazahnya kecil dan muat. Cuman kebiasaan jenazah itu besar, ya nggak muat kalau hanya mengandalkan lebar kain yang ada. Baik, maka kalau misalnya jenazahnya besar dan kain kurang lebar atau kurang panjang, maka ada beberapa opsi. Yang pertama, ini yang paling dianjurkan, sambung kainnya, ya, dijahit jelujur gitu ya. Sini ada ulun contohkan yang bersambung jelujur, mungkin kurang kainnya. Jadi kalau hanya mengharapkan panjang ini saja, nih panjang kayak gini, sementara jenazah lebih lebar dari itu, maka bisa ditambah, ya, disesuaikan berapa panjangnya, dijahit jelujur di tengahnya. Baik, nah ini bisa. Ini opsi yang pertama, dengan dijahit jelujur sesuaikan dengan jenazah. Kalau sudah, ketiganya ditumpuk sejajar. Baik. Opsi yang lain, nah terkadang waktu itu nggak cukup untuk menjahit jelujur. Itu kan membutuhkan waktu, apalagi panjang. Baik, atau kainnya sedikit, tidak mungkin nyambung-nyambung gitu. Ya, atau ketika ngukur salah. Ternyata kurang lebar nih. Sementara waktu sudah sempit. Ya. Meninggal jam 10. Disolatkan kapan? Ba'da zuhur. Ini mepet waktunya. Maka bagaimana? Nah, apabila kainnya kurang lebar, maka tumpuk kain tidak sejajar. Ya, paling bawah nih sebelah kanan. Ya, agak ke kanan, sementara yang kiri agak ke kiri. Ya, ada yang mengatakan jarak singgungan antara satu kain dengan yang lain itu 50 cm. Dan ini menyesuaikan saja, ya. Jadi tidak rata seperti ini, tapi tidak sejajar, ya, dengan titik singgungan kurang lebih 50 cm. Yang ketiga di tengah. Baik, maka dengan itu seluruh tubuh jenazah akan tertutup. Baik, ini kalau kurang lebar. Dan ini sering terjadi ya, apalagi tadi tukang kainnya atau yang membantu ini salah ukur, akhirnya kurang lebar, sementara tidak ada waktu lagi untuk menyambung. Apabila kain kurang panjang, ya, kalau tadi masalahnya kurang lebar, sekarang kurang panjang, ya, malah kakinya nanti nggak ketutup misalnya, maka lembaran pertama agak ke atas, ya, nanti kedua agak ke bawahnya sedikit, ya, ketiganya juga ke bawah. Jadi panjang akhirnya kain tersebut dan bisa menutupi seluruh tubuhnya sampai kakinya. Baik, nah itu cara menumpuk kain, ya. Dan apabila kalau kurang lebar ataupun kurang panjang.
Adapun yang ketiga ini opsional sebenarnya ya, cawat atau pampers yang diberi kapas. Sebenarnya tidak mesti harus dibikin seperti ini ya, ini cuma kita iseng aja kemarin bikin-bikin ya, boleh seperti ini, cuman ini kan kayak kecil, sengaja cuma sebagai contoh ada kapasnya di sini. Nah ini kalau kita pakai ini nanti dikasih kapur barus, cendana, minyak wangi di sini, khusus menutupi bagian kemaluan. Baik, dan boleh juga tidak mesti seperti ini, cuma kain saja digelar, dikasih kapas di situ, dikasih cendana situ, kemudian langsung ditutupkan bagian kemaluan juga diperbolehkan. Ya, baik. Nah, tadi adalah cara menyusun untuk jenazah laki-laki. Nah, bagaimana menumpuk kain untuk jenazah perempuan? Tali ya sama sebagaimana urutan jenazah laki-laki tadi. Kemudian 5 jenis kain, dimulai dari kain pembungkus pertama, kain pembungkus kedua. Nah ini juga kalau misalnya kainnya tidak lebar, kurang lebar, sama tadi, tidak sejajar tapi kanan agak ke kanan, ke kiri. Baik. Kemudian setelah kain pembungkus pertama, kain pembungkus kedua, langsung kerudung dulu. Ya, yang diletakkan di mana diletakkannya? Di atas tali pertama. Ya. Jadi pas di kepala, bagian kepala. Kemudian baru setelah kerudung baju kurung. Ya. Bulatannya itu diletakkan di atas tali kedua dan dibuka. Ya, jadi yang tadi berlubang dibuka ketika meletakkannya. Kemudian sarung diletakkan di area aurat. Baru kalau mau dikasih cawat atau pampers tadi, silahkan diberi kapas, cendana, kapur barus, dan minyak wangi. Baik, ini adalah cara menumpuk kain. Baik, nah sudah siap. Nah, jenazah pun dimandikan. Selesai dimandikan, ya ingat aurat tetap tertutup tadi. Jadi bentangkan tikar purun sebagai alas mengkafani. Ini tidak harus tadi kan. Susun tali sesuai penjelasan sebelumnya. Mengharumkan kain kafan dengan asap bakaran gaharu kalau bisa, kalau ada. Lapisan kain yang pertama dibentangkan di atas tali, taburi dengan wewangian. Jadi silahkan dikasih wangi, silahkan kasih kapur barus. Kemudian bentangkan kain lapisan kedua dan ketiga, dan di atasnya juga diletakkan wewangian, silahkan. Baik. Adapun untuk jenazah perempuan, letakkan di atas kain kedua kerudung, baju kurung, sarung. Di atas lapisan tersebut letakkan cawat atau pampers dan diberi wewangian kalau diperlukan tadi. Kemudian memindahkan jenazah ya ke atas susunan kain kafan dengan tetap mengenakan penutup auratnya. Catatan, kelebihan ujung-ujung kain kafan yang ada di bagian kepalanya itu lebih panjang dari yang ada pada bagian kedua kakinya. Tadi kita sudah sebutkan. Kemudian jenazah diberi minyak wangi seperti minyak misk ya atau kasturi dan yang lainnya pada seluruh tubuhnya kalau bisa, kalau banyak. Ya, atau minimal anggota sujudnya. Berarti dahinya, hidungnya, dua tangannya, lututnya, kakinya, itu diutamakan dikasih minyak wangi. Sebagian mengatakan dianjurkan meletakkan kapas disertai diolesi minyak wangi dan tutupkan di mata, di lubang hidungnya, di mulut, telinga, ketiak, ya pelipatan-pelipatan gitu ya, pusar, siku, lutut, kaki dan seterusnya. Ya, tidak mengapa, silahkan. Ini kebiasaan saja. Nah, kemudian bagaimana posisi tangan jenazah? Sebagian kan harus mengatakan disedekapkan. Ya, wallahu a'lam ya, kita tidak mendapati dalil harus mensedekapkan. Ya, jadi dalam hal ini tidak ada keharusan mensedekapkan. Kalaupun ada yang mensedekapkan, kita juga tidak mengingkari, ya. Tapi kalau mengharuskan tidak ada dalilnya. Baik. Maka mulailah tuban atau cawat tadi diikat. Ya kan, dimulai dari cawat tadi ditutup. Ya kalau sama kain berarti kan
selangkangan dia, ditutupkan ke selangkangan dia. Baik. Kalaupun tidak ada cawat tadi, boleh diletakkan kapas saja di atas kemaluannya, ya, tanpa harus ada cawat sendiri. Baik. Kemudian di sini ada melumuri wajah jenazah dengan cendana dan menutupnya dengan kapas. Ini kebiasaan di tempat kita. Ya, jenazah itu dilumuri dengan cendana wajahnya. Ya, yang mana kalau sudah dilumuri dengan cendana, ya, itu diratakan sedikit ya, pakai kapas gitu kan. Kayak dibedaki gitu. Ya, nanti wajah kulitnya itu kayak glowing gitu. Baik. Dan ini hanya dipakai oleh mayit ya. Orang hidup pernah pakai nggak? Pakai cendana gitu. Kali aja bagus gitu mukanya. Ya, eksperimen mau coba silahkan. Baik. Nah jadi boleh dikasih cendana ya, nanti ditutupi dengan kapas wajahnya. Ini kebiasaan di tempat kita seperti itu. Nah cuman di sini catatan, melumuri wajah jenazah dengan cendana itu bisa diakhirkan sebelum menutup wajah. Ya. Nah, terkadang ketika mengkafani kita sengaja meninggalkan bagian wajah, tidak langsung ditutup semuanya. Kenapa? Karena barangkali ada sebagian anggota keluarga yang ingin melihat atau mencium jenazah untuk terakhir kalinya. Dan lebih baik mencium tadi itu sebelum dicendanai. Walaupun sudah dicendanai nggak apa-apa sih, cuman biasanya kalau dicendanai itu keluarga itu histeris kadang tuh ya, melihat kondisi seperti itu sudah, maka dihindari ya, sebaiknya sebelum dicendanai ya, dan juga supaya cendana tadi tidak kena muha dia ya ketika mencium. Baik. Jadi boleh diakhirkan menutup wajah. Kemudian barulah melipat kain kafan. Nah sekarang ketika melipat kain kafan ini, dari kanan dulu ke kiri kah? Atau kiri ke kanan kah? Baik. Ulun lihat di sini ada beberapa penjelasan yang berbeda ya di antara buku-buku ya dan juga video-video yang ulun saksikan. Cuman yang ulun dapati dalam kitab fikih ya, para ulama menyatakan itu sama seperti sholat. Ketika kita sholat, yang di bawah yang mana? Kiri, kanan. Berarti kanan di atas, berarti didahulukan adalah yang kiri ke kanan, baru kanan ke kiri. Ya, wallahu alam itu yang ulun dapati di dalam kitab-kitab fikih. Ya, walaupun dalam prakteknya ulun sering mendapati didahului dengan kanan dulu baru kiri. Wallahu alam ya, ini masalah teknis. Ya, secara dalil pun tidak ada secara khusus dalam masalah ini, jadi tidak masalah. Baik, jadi mulai dari kiri kanan. Ya, yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Catatan, apabila ada keluarga jenazah yang ingin melihat atau mencium jenazah untuk terakhir kalinya, maka bagian wajah tetap disingkap dan nanti ditutup terakhir. Tadi sudah kita sebutkan. Nah, setelah ditutup, ya, jadi tadi yang ditutup baru bagian pertama, Jadi yang pertama, penutup aurat itu dilepas. Jadi sambil ditutup, ditarik dari bawah. Ya, jangan sampai tersingkap aurat jenazah. Baik. Baru lipat kain kedua dan ketiga. Adapun untuk perempuan, ya, maka mulai dari setelah cawat tadi, mulaikan kain sarung dulu. Mulai kain sarung dulu. Lalu lipat, masukkan kepalanya di lubang baju tadi. Ditutup. Setelah itu baru dikerudungi. Ya. Baru dibungkus dengan 2 kain tadi. Baru setelah itu menutup dan mengikat tubuh jenazah dengan kuat. Jadi benar-benar kuat ketika mengikat. Jangan sampai ketika dibawa misalnya nanti malah lepas atau longgar. Ini harus benar-benar kuat. Karena tujuan utama kita mengikat itu kan supaya tidak lepas. Kemudian sisa kapan yang ada di atas kepala dilipat ke wajah. Jadi kan di sini kan lebih ya. Maka dilipat ke arah wajahnya, ya, diikat. Begitu juga yang di bawah kaki dilipat ke atas, ke arah kaki. Dan mengikat tali-tali tersebut pada sisi kiri tubuh jenazah. Jadi simpulnya itu di kiri. Dan simpulnya simpul hidup, jangan simpul mati.
Ya, nanti repot pas mau melepasnya di kuburan. Ya, dan ketika menarik pun hati-hati. Ya, kadang salah tarik malah terjerat mati. Ya, asalnya dia hidup tapi salah tarik malah jerat mati jadinya. Ya, dan itu ada pernah kejadian seperti itu. Ya, malah mati susah dilepaskan. Ya, jadi tetap jerat simpul hidup dan ditarik ketika dilepaskan ketika menguburkan. Baik, maka dengan itu selesailah mengkafani jenazah dan jenazah siap disolatkan. Baik, nah setelah selesai tadi kan, maka tikarnya ditutup, ya, dijaga sampai datang waktu solat, ya, solat jenazah. Baik, nah ini adalah tentang ringkasan fikih mengkafani jenazah. Insya Allah nanti setelah solat kita akan praktek langsung. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita. Insyaallah kita akan langsung memasuki teknis mengkafani jenazah. Maka sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kita mulai pertama, kalau ada tikar seperti ini, tikar purun, maka dijadikan sebagai alas. Kemudian yang pertama adalah letakkan tali, ya. Susun tali sebanyak 7. Baik, anggaplah kepala sini, ya, di situ kaki, ya. Berarti ini di paling atas seperti ini. Usahakan yang bagian sini yang panjang, yang lebih panjang gitu. Kalau nggak sampai, ya itu mungkin deh. Bisa disambung kok, aman, bisa disambung kalau ternyata nggak nyampe. Untuk ummahat silahkan dibuka juga, ya, tikarnya disusun talinya. Baik, mungkin 5 juga cukup sebenarnya, ya, karena mayatnya nggak terlalu besar atau nggak terlalu panjang. Baik, silahkan dimajukan. Ini nih talinya. Baik, samanya situ, ya, ya, siap. Baik, nah setelah tali, maka kita letakkan kain di atasnya. Maka karena tadi perhitungan ini nggak akan muat, maka agak ke kanan seperti ini. Jadi jangan pas di tengah. Baik, kemudian yang kedua, ya, ini silakan di tengah. Ya, dan ini pun juga menyesuaikan, ya. Kalau ternyata diperlukan yang di sini, yang di tengah, yang di agak geser, silahkan juga. Baik, nah jadi setelah disusun kain kafannya, baik, maka nanti ada, coba yang itu. Kalau diperlukan tadi pampers itu tadi tidak mesti harus dibikin yang kayak gitu, tidak mesti. Boleh coba kain seperti ini, ya, ditaruh di bagian sini, ya, kemaluan sini, boleh seperti ini saja. Nanti dikasih kapas, kemudian cetanda, kapur barus, nanti diletakkan jenazah langsung di lingkup ini selangkangannya, ya. Baik, tidak perlu juga tidak pakai ini juga nggak apa-apa sebenarnya. Baik, nah tentunya kita siapkan ini tadi sebelum kita memandikan, kan. Nah ketika kita sudah siapkan ini, kan sudah kita kasih kapur barus, kita kasih minyak wangi dan seterusnya, maka jenazah ini sekarang dimandikan. Maka jangan dibiarkan kain kafan seperti ini, nanti agak dilipat bagian ininya seperti ini, ya, ya, sebentar, ini dibuka kayak gini, segini, nah gitu, kayak gini juga. Nah, ya, supaya nggak keinjak-injak, nggak basah, nggak kotor,
Jadi sesuai pas kita mudah meletakkan mayit saja. Sudah. Nanti ketika sudah siap, ya diletakkan baru dibuka. Sudah? Baik. Sekarang silahkan mayit, monggo. Kepalanya sini. Agak situ. Ini agak panjang sini. Baik. Ya, baik. Nah, jadi tadi silakan dibuka. Sudah, setelah dibuka tadi sedang penutup auratnya kan masih ada. Tadi di sarung tadi mana? Baik. Nah, jadi bagian aurat itu masih ditutup. Baik. Nah, tadi kalau ada pampers tadi kan tadi yang kain tadi, silahkan dibuka ditutupkan di selangkangan. Di situ ada kapas. Kalau enggak ada, misalnya enggak ada kain tadi, maka dalam kondisi seperti ini silahkan ambil kapas, tutupkan ke bagian kemaluan jenazah. Ingat masih dalam keadaan bersarung tangan. Baik. Nah, kemudian dalam hal ini silahkan mau dikasih minyak wangi jenazah, mau seluruh tubuhnya silahkan. Kalau tidak, silahkan di bagian anggota sujudnya, nanti dikasih minyak wangi bagian dahinya, kemudian kedua tangannya, baik, kemudian lutut dan juga ujung kakinya. Baik, nah sebagian ada mengatakan ambil kapas, kasih minyak wangi situ, ditutupkan di lubang-lubangnya, lubang hidung, lubang telinga, mata, ya. Ada juga di pelipatan-pelipatannya sini, ya, sini. Ada yang mengatakan demikian. Baik, ini kebiasaan di tempat kita saja seperti itu. Baik, nah setelah itu maka mulailah kita melipat. Nah, tadi untuk mengasih cendana ya di wajah jenazah itu lebih bagus diakhirkan saja. Ya. Jadi untuk menutupnya nanti tidak seluruh tubuhnya dulu, biarkan wajahnya tetap tersingkap. Ini kalau memang kalau ada anggota keluarga yang masih ingin melihat ya atau ingin menciumnya, maka lebih baik diakhirkan saja untuk menutup wajah. Tapi kalau misalnya sudah menciumnya setelah sebelum dimandikan, maka tidak perlu lagi. Maka silahkan langsung dikasih cendana di wajahnya, kemudian dikasih kapas wajahnya tersebut. Sudah? Baik. Sekarang kita akan mulai melipat kain. Tadi kita sebutkan mulainya dari mana? Kiri. Berarti yang ini. Ya. Baik, silahkan. Nah, jadi anggaplah sudah langsung ditutup aja ya. Baik, maka ini harus kuat. Ya. Belum. Nah. Baik. Nah, baru setelah itu tarik. Nah, ini jaga betul-betul. Ya. Nah, tadi kan kada cukup ya. Nah, baik. Setelah itu, nah ini ya, pokoknya sampai betul-betul kuat. Baik. Kemudian yang ini juga tadi, ini dulu. Ini sangat ya. Baik. Nah, ini tentunya harusnya tadi sama wajahnya kan. Jadi harus kuat sini kan. Cuman kita sengaja enggak kasihan enggak kalau ditutup. Ya, tapi yang jelas ini nanti harus pisit bujur-bujur. Ya. Harus betul-betul pisit gitu ya. Nah, setelah itu baru dijarat. Ya. Sini kiri. Ya. Nanti jeratnya adalah jerat hidup. Pokoknya jangan sampai jerat mati. Ya, baik. Ini boleh berapa kali diputar-putar. Baik. Nah, jadi yang jelas nanti ketika dijerat jangan jerat
mati, jerat hidup. Dan pokoknya sampai berapa sini. Nah, ini sebagian leher ada sebenarnya ya, cuman supaya nggak cekak. Nah, depan. Cuman hebat ini nanti disambung harusnya, karena terlalu pendek. Ya, jadi ini ya kalau bisa sampai 2 meter persiap. Nah, kalau panjang sekali dilipat begitu juga ini. Kayak gitu. Nanti dijarat. Ya kalau kayak gitu lipat aja. Nanti ikat lagi itu dengan sisanya. Sudah? Baik. Nah, intinya kayak gitulah secara sederhana bagaimana mengkafani jenazah. Jadi cukup kita sampai di sini. Wallahu taala alam. Baik, nah inilah pembahasan kita tentang mengkafani jenazah. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.